Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor kuda yang larinya terbilang cepat. Setiap hari ia selalu menaiki kuda tersebut dan memamerkan kepada kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, boleh kami mencobanya?" pinta mereka. "Tentu saja boleh, silahkan," balas Abu Nawas. Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian. "Wah, kuda kamu hebat sekali Abu Nawas," puji kawan-kawannya. Tapi lama-kelamaan Abu Nawas mulai bosan dan berniat menjual kudanya. Sementara Tuan Hamid berniat menikahkan anak putrinya yang sudah menginjak dewasa. Tapi ia bingung, pemuda mana yang pantas jadi suami anaknya. Anak putrinya lalu memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang jatuh hati kepadanya. "Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu juga suka sama dia?" tanya Tuan Hamid. "Iya ayah," jawab anaknya. Kemudian Tuan Hamid pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pendapatnya. "Baiklah Tuan Hamid, besok suruh pemuda itu ke rumahku. Biar aku tahu dia adalah pemuda yang baik atau bukan," tutur Abu Nawas. Selepas kepergian Tuan Hamid, datanglah seorang lelaki yang tak ia kenal. "Tuan Abu, aku dengar kau akan menjual kudamu. Benarkah kabar itu?" tanya lelaki tersebut. "Iya benar, kalau harganya cocok maka akan aku jual," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu besok kawanku yang akan datang sendiri ke sini," balas si lelaki. Ia pun lantas pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas duduk di depan rumah menanti seseorang yang akan datang. Pada hari itu berarti Abu Nawas punya dua janji untuk ketemuan. Yang pertama dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid, dan yang kedua dengan seseorang yang akan membeli kudanya. Tidak lama kemudian datanglah si pemuda yang hendak menikahi anak Tuan Hamid. Akan tetapi Abu Nawas mengira si pemuda adalah orang yang akan membeli kudanya. "Kamu beneran mau sama dia?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya suka sama dia," jawab si pemuda. "Kamu pernah coba menaikinya?" tanya Abu Nawas. "Belum Tuan," kata si pemuda kaget. "Bagaimana kau tahu kau sayang dia, padahal nyobain aja belum?" ujar Abu Nawas. "Tidak akan kukasih sebelum kau mencobanya. Saya tidak mau kau menyesal," kata Abu Nawas melanjutkan. "Tapi Tuan, saya yakin sayalah yang pertama buat dia," sahut si pemuda. "Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Saya saja sering mencobanya. Teman-teman saya juga sering mencobanya," timpal Abu Nawas. Si pemuda sontak terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Baiklah Tuan, saya sudah tidak mau sama anak Tuan Hamid." Abu Nawas tak kalah terkejutnya. "Hei anak muda, kita lagi ngomongin seekor kuda," balas Abu Nawas. Abu Nawas dan seorang pembohong. Dikisahkan ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah, orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya, kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja. Hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. "Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah," kata Baginda Raja.
Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah yang pertama adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai. Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian, Abu Jahil melanjutkan cerita kedua. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari di surga. Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan ceritanya, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja, kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkan pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas menghampiri Baginda Raja. Paduka, kenapa Paduka percaya pada ceritanya? Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong, kata Abu Nawas. Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong, tetapi caranya bercerita membuatku tertawa Abu Nawas. Itu sudah cukup bagiku, balas Baginda Raja. Seketika itu Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menganggapnya hanya sebagai hiburan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas tengah pusing mencari pekerjaan. Ia pun bertanya kepada kawan-kawannya, barangkali ada lowongan pekerjaan. Kamu serius mau cari kerja? Kalau memang benar, aku akan memperkenalkanmu dengan saudagar kaya, ujar kawannya. Iya, saya serius, jawab Abu Nawas. Lalu oleh kawannya, ia dibawa ke rumah saudagar tersebut, dan Abu Nawas pun diterima bekerja. Singkat cerita, setelah seminggu berlalu, saudagar kaya puas dengan cara kerja Abu Nawas. Begitu pula dengan Abu Nawas, ia betah bekerja kepadanya. Di samping orangnya baik, si saudagar juga seorang yang ramah. Suatu ketika, si saudagar mengundang Abu Nawas untuk duduk bersamanya. Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai melucu. Ceritakanlah beberapa kisah lucumu. Jangan khawatir, aku akan memberimu imbalan, kata si saudagar. Abu Nawas pun mulai bercerita. Setiap kisah yang Abu Nawas ceritakan selalu membuat si saudagar tertawa terpingkal-pingkal. Tak berselang lama, datanglah pelayan membawakan 2 mangkok sup lalu diletakkan di atas meja. Kamu pasti sudah lapar kan Abu Nawas? Ayo kita makan dulu, kata si saudagar mempersilahkan. Melihat hidangan daging yang lezat serta aroma yang menggugah selera, membuat Abu Nawas langsung melahapnya. Sementara si saudagar hanya mencicipi sesendok, lalu ia meletakkan sendoknya kembali. Saat ia menoleh ke arah Abu Nawas, si saudagar bertanya kepadanya, enakkah supnya? Abu Nawas menjawab, iya, enak sekali Tuan. Benarkah? Saya kira rasanya tidak enak, balas si saudagar. Benar Tuan, rasanya memang tidak enak, timpal Abu Nawas. Loh, bukankah barusan kau mengatakan bahwa supnya enak? Tanya si saudagar heran. Itu juga benar Tuan, jawab Abu Nawas singkat. Bertambah heranlah si saudagar mendengar jawaban Abu Nawas. Lalu yang benar yang mana, enak atau tidak? Tanya si saudagar. Begini Tuan, saya adalah pelayan Tuan. Jadi apapun yang Tuan katakan, saya juga akan mengatakan yang sama.
jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tapi kenapa kau menghabiskan supnya? Padahal aku bilang tidak enak," tanya si saudagar penasaran. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk menghormati sebuah makanan, jawab Abu Nawas. Sontak si saudagar pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas dan uang palsu. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja menjadi resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja. Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana, rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari, sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkap kita? Tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara, rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak mentah-mentah oleh sang menteri. "Jebakan kalian itu jebakan yang mudah, mungkin sulit bagi orang lain, akan tetapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah untuk mengelabui Abu Nawas," kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu, mereka menunda rencana jahatnya, dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai, masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. "Wow, isinya uang!" teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbersit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas. Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buahnya untuk mengatur siasat busuknya. "Besok kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dia lalui. Nanti kalau dia mengambil kantong itu, kita sergap ramai-ramai. Kita teriakkan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar," kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya tersusun dengan matang, besok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa ia lalui, di mana di tempat itu sudah dipasang sebuah jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. "Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya?" ucap Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu.
Wow, isinya koin uang banyak sekali. Tapi sepertinya uang ini palsu, pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga kalau dirinya sedang dijebak. Bagaimana Tuan? Apakah kita sergap saja Abu Nawas sekarang? Tanya anak buah sang menteri. Tunggu dulu, tunggu sampai ia membawa kantong itu baru kita sergap, jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. Lihatlah, hai kalian, lihatlah. Aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku. Sontak saja orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas. Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame, tanya mereka. Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar, jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, sang menteri dan anak buahnya lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka, kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas. Abu Nawas kembali adu kesaktian melawan jin. Kita sudah dengar dan tak asing lagi dengan keahlian Abu Nawas melawan bangsa jin. Ada yang hanya dengan menunjukkan sandalnya, jin pun langsung merengek minta ampun. Ada pula Abu Nawas mengerjai jin penghuni sumur dengan teriakan istri Abu Jahil. Nah, untuk kisah kali ini lebih menarik sekali. Abu Nawas adu kesaktian dengan jin raksasa penghuni gua. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal dari adanya jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman para warga. Konon, jin raksasa ini terkenal sangat kejam. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Dan suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa itu. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. Tuan, lebih baik urungkan saja niat Anda. Carilah jalan yang lain, kata warga tersebut. Loh, memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran. Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa. Dia tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana, jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini jalan satu-satunya, gak ada jalan lain, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin yang banyak diceritakan para warga. Hei manusia, lancang sekali kau kemari, mau cari mati kamu, bentak jin raksasa. Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini kan jalan satu-satunya, jawab Abu Nawas. Kamu gak tahu, ini adalah daerah kekuasaanku.
siapapun dilarang lewat sini, kata jin raksasa memberitahu. Bukankah ini bumi Allah? Kamu gak ada hak melarangku, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu, ancam jin raksasa. Baik, silahkan kalau berani, tapi tak kasih tahu ya, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Aku ini sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan, sahut Abu Nawas tak mau kalah. Ah, banyak omong kamu. Kamu pasti seorang sufi ya, makanya berani menantangku. Dasar orang-orang sufi hanya terpikat pada masalah rohani. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Lihat saja, wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa. Tunggu dulu, wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kamu ingin adu kekuatan, ayo ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan memberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil itu hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin itu coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. Wah, ini mustahil. Tidak mungkin ada air dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Wah, kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kamu dengan banyak macam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Jin, dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik kafilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. Biar kamu aman, berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa. Dan jin raksasa juga membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Dan tak lama setelah itu, jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup.
bahkan tidak ada luka sedikit pun. Jin, guamu nyaman sekali untuk istirahat. Tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Lagi tidur nyenyak-nyenyak, malah digigit nyamuk sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu sangat mengejutkan jin raksasa. Rasa kagum, heran, dan terkejut menjadi satu dalam tatapan jin raksasa kepada Abu Nawas. Karena bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Sedangkan Abu Nawas hanya merasakan seperti digigit nyamuk. Akhirnya jin raksasa yang awalnya kejam dengan wajah yang seram, kini menjadi ciut, bahkan ramah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun diberi piala dari emas oleh jin raksasa sebagai tanda kemenangannya dan tanda kekalahannya jin raksasa. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan, bahkan malah mendapatkan piala penghargaan. Abu Nawas ikut perang. Suatu ketika, saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama, terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika saya ikut perang, di tengah pertempuran saya terluka parah. Beberapa pisau masih tertancap di lengan saya. Tetapi saya terus berjuang dan bahkan dalam kondisi seperti itu, saya sanggup membunuh 5 orang. Prajurit yang lain tak mau kalah. Ia juga menyombongkan dirinya. Itu sih belum seberapa. Waktu saya ikut perang, saya dikeroyok oleh 10 orang pasukan musuh. Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki saya, dan tangan saya juga terluka oleh beberapa pisau yang menancap. Namun, saya terus berjuang melawan mereka. Pada akhirnya, saya berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas tak kuasa menahan emosinya. Ia pun berdiri sambil berkata, "Hai kalian semua, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan pengalamanku." Mereka yang sedang serius bercerita, sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas. "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" tanya mereka. "Oh, tentu saja. Sewaktu saya ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh tingginya 3 meter. Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah. Lalu saya ambil kembali kepala saya dan saya taruh di pundak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit tersebut." Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran dengan bualan Abu Nawas. Abu Nawas mengerjai orang ateis. Dikisahkan ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai adanya Tuhan. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke sungai Tigris. Kalau Tuhan memang ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam, teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya.
Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan warga. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa, kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. Aku tidak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap ada itu. Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. Dasar orang gila, umpat para warga yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan, tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas lalu menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya ingin memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku bahwa Dia sudah menunggumu di alam kematian dan katanya sudah ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, usahanya hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Maaf, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" tanyanya penuh penasaran. "Lain kali kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Abu Nawas nekat menjual istrinya. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil, para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Dan ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu, ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana,
terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu kan?" tanya si saudagar. "Iya benar, Anda ini siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku tidak mengenalmu." "Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek lagi. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya, apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik, kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada saudagar kaya, "Ya, kalau aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Gak lama kan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Lumayan kan, aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Lah, itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Lagi-lagi Abu Nawas mengerjai hakim baru. Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan kami dimintai bayaran? Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu Abu Nawas, sekarang hakimnya sudah diganti dengan baru," balas mereka. "Oh baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah.
"Hai Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat," tanya Tuan Hakim heran. "Iya Tuan Hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum oleh-oleh buat Tuan Hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir Tuan Hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu, dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya termasuk surat perizinan," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia, karena ini adalah tugas penting. Saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. "Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membikin kapok Tuan Hakim." Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. "Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Oh, silakan," jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. "Kamu mau beli tanah di mana?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. "Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas," kata Tuan Hakim merasa kagum. "Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin," ujar Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Hakim tersipu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku." Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah?
waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah, ujar Abu Nawas. Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita, kata Tuan Hakim semakin kesal. Hei para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan? Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat. Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya? Mana kejutannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Itu dia kejutannya, jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. Memangnya kenapa dengan dia? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Selama ini, dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah adalah Paduka, jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Kisah selanjutnya. Meski dianggap sebagai sosok yang jenaka dan penuh kontroversi, akan tetapi di balik itu semua, seorang Abu Nawas juga merupakan pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi. Sehingga banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan. Kisah ini berawal ketika di negeri Persia ada seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah kehidupannya selalu diselimuti kesedihan. Lantaran istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Sepanjang hari ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikaruniai keturunan. Puncaknya, pada suatu ketika ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia jika istrinya bisa hamil. Kemudian dengan izin Allah, tak lama setelah itu istrinya kegirangan sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah hamil. Ternyata Allah sudah mengabulkan doa kita selama ini," kata sang istri merasa bahagia. Mendapat kabar bahwa istrinya telah hamil, ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat sang istri sudah melahirkan, semua keluarganya juga larut dalam kebahagiaan itu. Suatu ketika, saat sedang bersantai di depan rumahnya, Abdul Hamid tiba-tiba teringat akan nazar yang pernah ia katakan dulu. Ia pun segera melakukan nazar tersebut. Dengan beberapa pembantunya, ia bergegas mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Akan tetapi mungkin belum takdirnya ia melaksanakan nazar itu. Setelah beberapa hari dicari, ia belum juga menemukan kambing yang dimaksud. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nazarnya itu tidak dapat ditunaikan. Di tengah-tengah kegelisahannya, tiba-tiba saja ia teringat seorang sahabatnya di negeri Baghdad.
Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ternyata sahabatnya itu adalah Abu Nawas. Tak ingin membuang kesempatan, ia segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu pun berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, para utusan itu menceritakan maksud dari kedatangannya itu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku pamit pada keluargaku dulu dan aku akan segera berangkat bersama kalian." Abu Nawas lalu berangkat bersama dengan anak buah Tuan Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang menimpa sahabatnya itu. Setelah mereka tiba di rumah Abdul Hamid, Abu Nawas langsung disambut dengan jamuan makanan mewah. Setelah selesai makan, Abdul Hamid segera menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas, yang selama ini membuat hatinya menjadi gundah gulana itu. Mendengar keluh kesah Abdul Hamid, Abu Nawas pun berkata, "Wahai sahabatku, berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beritahu caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk beristirahat di sebuah kamar khusus. Sambil beristirahat, ia kembali memutar otaknya untuk mencari solusi dari masalah ini. Namun sungguh ajaib, saat itu juga Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas berencana ingin memberi sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian meminta pembantu Abdul Hamid untuk menyediakan seekor kambing biasa. Setelah kambing itu berhasil disediakan, Abu Nawas langsung memanggil Abdul Hamid dan istrinya. "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang engkau cari selama ini. Dengan begitu, engkau dapat menunaikan nazarmu dan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Akan tetapi Abdul Hamid masih bingung, sebab kambing yang dibawa Abu Nawas adalah kambing biasa. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa sama seperti kambing yang lain? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ujar sahabatnya dengan wajah murung. Belum sempat menjelaskan alasannya, Abu Nawas kemudian meminta sahabatnya itu untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir kepada Abu Nawas. Setelah menerima bayi laki-laki itu, Abu Nawas lalu berkata, "Wahai sahabatku, coba engkau perhatikan, bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing tersebut. Setelah melihat hal itu, Abdul Hamid dan istrinya mulai mengerti. Kini mereka sudah sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar tersebut. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas dan memberinya hadiah untuk dibawa pulang. Saingan bisnis. Selain dikenal dengan kekonyolannya sebagai ulama sufi, Abu Nawas juga memiliki kebijaksanaan yang sangat mendalam. Tidak jarang, semua masalah yang diadukan kepada dirinya bisa diselesaikannya dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak. Dan satu lagi dari Abu Nawas, ia adalah pebisnis yang handal. Di balik kesuksesannya dalam dunia bisnis, ada saja dan sudah pasti ada orang yang iri. Siapa lagi kalau bukan tetangganya yang bernama Abu Jahil. Persaingan bisnis antara Abu Nawas dan Abu Jahil semakin ketat, dan beberapa kali sudah terjadi gesekan-gesekan percikan api
yang hampir saja menyulut amarah dan pertikaian berdarah. Bahkan tak jarang Abu Jahil menggunakan cara-cara kotor demi ambisinya untuk menyaingi bisnis Abu Nawas. Pernah Abu Jahil tertangkap basah, di tengah malam ia bolak-balik di halaman rumah Abu Nawas sembari menaburkan sesuatu dari kantong bajunya. Sungguh persaingan yang sudah tidak sehat sama sekali. Dan pada suatu masa, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil. Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas. Akan tetapi dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati Abu Jahil bertanya, "Ini kenapa ya dagangan Abu Nawas lebih laku? Padahal buah labunya sama-sama besar. Rasanya juga sama-sama enak. Wah, jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun nih," pikir Abu Jahil. Setelah diamat-amati, ternyata penyebabnya adalah harga buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar, sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Jahil membawa sesuatu dibungkus dengan kain putih yang sudah agak sedikit kotor. Ia menggantungnya di bawah meja tempat ia jualan. Dan sebelum Abu Nawas datang, ia menaburkan sesuatu di tempat biasa Abu Nawas jualan. Kemudian Abu Jahil mengganti harga jual buah labu miliknya menjadi 1 dinar. Harga yang terbilang sangat murah. Bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tak dipedulikan oleh Abu Jahil, karena tujuan utamanya hanya satu, yaitu membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Tapi ada satu kebodohan Abu Jahil, ia sama sekali tak pernah belajar dengan siapa selama ini ia bersaing. Ya, Abu Nawas orang yang mempunyai sejuta akal cerdik untuk menghadapi setiap masalah. Ketika Abu Nawas sudah datang dan segala sesuatunya sudah beres untuk mulai berjualan, ia merasakan sesuatu yang aneh dengan lapaknya ataupun lapak milik Abu Jahil. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung menghampiri tempat jualan Abu Jahil. "Abu Jahil, benar itu kamu jual labu cuma 1 dinar?" tanya Abu Nawas. "Wah, ya benar dong, Abu Jahil nih, jualan sambil bersedekah," jawab Abu Jahil dengan angkuhnya. "Wah, keren kamu. Gimana kalau labunya aku borong semua?" tanya Abu Nawas kembali. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, "Boleh saja, kamu pasti gak mampu bersaing denganku, iya kan?" ledek Abu Jahil sambil tersenyum. Abu Nawas membalas, "Iya Abu Jahil, kamu memang cerdik." Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil pun berkata, "Sekarang kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang akulah yang paling cerdik." Abu Jahil. Mendengar pengakuan Abu Jahil, Abu Nawas hanya menanggapinya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan. Tapi tanpa Abu Jahil sadari,
Sebenarnya disinilah strategi marketing Abu Nawas berjalan dengan sangat mulus. Harga labu yang tadinya Abu Nawas jual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya. Menyadari hal itu, sontak Abu Jahil terkejut. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. Wah, sial, kok malah aku yang kalah? Gimana ceritanya ini? Gerutu Abu Jahil. Abu Nawas dan pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat proses pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat. Tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan." Puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. Cara apa yang kau gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyaknya kasus penipuan? Tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah saya tuntaskan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu Paduka." Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. "Hei Abu Nawas, kau berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara? Kamu jangan menghayal Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu lalu kembalilah kemari," balas sang komandan tidak terima. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya untuk pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam, 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang sampai waktu malam tiba. Sang komandan masih menunggu, tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi ia justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa.
Maksud Paduka? Tanya sang komandan tak mengerti. Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu? Tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari, ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku, gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya.